cenderung kepada tuntunan kautamaning urip. Di antaranya umpamanya mengutamakan kepentingan bangsa lebih baik daripada mutu. Lah ini termasuknya adalah wisik. Setidaknya alang-alang wulu geni, lalu bumi wulu geni gitu. Jadi bahasa langitan itu jelas berbeda dengan bahasa bumi pada umumnya. Tapi uluk salam mulya atur bagya Wisnu Nusantara. Hong wilahing jatine gone ajat-ajate luhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya enggak mencampuri yang kerana sana, bukan berarti saya bercerita nanti mengembari itu ya menyamai para nabi rasul, itu enggak. Maksudnya saya bercerita itu adalah pemahaman saya khususnya dan pemahaman dari guru tuduh dan guru patuh saya gitu. Artinya saya ini orang Jawa, saya ini orang Nusantara. Sepemahaman saya itu akan saya ungkapkan ya mengenai wisik dan wangsit itu. Artinya wisik itu apa, jalurnya seperti apa, lalu wangsit itu apa, jalurnya seperti apa, perbedaannya itu di mana, begitu. Artinya ini perlu saya sampaikan karena pemahaman ini juga patut diberitahukan kepada beberapa orang atau kepada siapa saja yang ingin melakoni perjalanan spiritualnya lah, minimal untuk spiritual untuk pribadinya, sehingga bisa membedakan antara mana yang semestinya dilakoni atau yang hak kalau kata Pak Kiai, dan yang batil gitu. Tapi saya bukan berarti mengajari, saya hanya bercerita. Dan ini bukanlah sebuah kepastian, ini merupakan pemahaman dari saya yang patut kita juga mengamati ya, mengamati, tidak mesti langsung percaya bahwasanya ini kata saya gitu. Artinya sebuah kabruh, sebuah ilmu semestinya dilakoni sendiri, adapun cerita dari yang lain sebagai masukan dan sebagai bahan pertimbangan. Artinya yang namanya ngilmu iku kelakone kanthi laku nira kelawan kas tegese kas nyantosani. Semua itu bisa dimengerti manakala kita mau melakoni sing ora kulak ndean adol jere. Jadi kalau kita masih kulak ndean adol jere berarti manusia yang kita itu belum melakoni. Saya yang namanya manusia itu memiliki sukma sejati, lalu sukma suci. Lah, yang dimaksud sukma sejati itu adalah sukma leluhur yang mendampingi sukma suci kita. Lalu sukma suci kita inilah yang berhak mendapat wisik. Lah, jalur wisik ini adalah yang mengetahui sukma suci, sukma sejati, dan lalu utusan ilahi gitu aja, utusan Tuhan Yang Maha Esa. Utusan Tuhan Yang Maha Esa kalau di Jawa ini kebanyakan itu adalah cenderung percaya adanya dewa gitu. Dewa, dan lalu ya kalau saya cerita di alam langit sana, sukma yang tertentu yang memang sudah menjadi pilihan Tuhan atau punya hak untuk menyampaikan wisik ini kepada sukma suci. Ya biasanya ini wisik ini hanya diterima melalui sukma yang terkhusus yang telah dipercaya oleh Tuhan Yang Maha Esa yang ada di alam sana. Tapi uluk salam mulia, yang saya tahu umpamanya Empu Barada menyampaikan wisik kepada sukma suci dengan dikanteni atau diketahui oleh sukma sejati. Sukma sejati ini pun adalah sukma pilihan, namun masih mendampingi sukma suci. Berbeda dengan uluk salam mulia Empu Barada. Ini lain, artinya tingkatan sukmanya itu, kasampurnanya di sana itu ada lain. Ini yang saya tahu. Jadi yang namanya wisik ini adalah yang mengetahui hanya Tuhan Yang Maha Esa, lalu utusannya, lalu sukma sejatinya, dan lalu sukma sucinya. Lah,
Ini kalau wisik cenderung kepada tuntunan kautamaning urip. Tuntunan kautamaning urip yaitu diantaranya umpamanya mengutamakan kepentingan bangsa lebih baik daripada mutu. Lah ini termasuknya adalah wisik. Wisik yang mesti dilakoni oleh orang tersebut ya untuk tidak tido-tido, artinya tidak setengah hati dalam melakoni, dalam mengimplementasikan kehidupannya baik untuk dirinya maupun gedenya untuk sesama, namun kecenderungannya sifatnya ilham lah, kalau istilah itu ilham, terilhami hal-hal yang tertentu yang tuntunannya itu untuk pribadi dan lalu bisa jadi untuk orang lain, tapi lebih cenderung kepada pribadi agar melakoni hal-hal yang sifatnya nuntun kepada derajateng kamuliaan urip untuk pribadi sebagai suri tolada yang lain. Ini wisik. Lah, lalu kalau wangsit, mohon maaf tapi tabuluk salam mulia, ini biasanya dari arwah leluhur yang masih belum pada tahap kasampurnan yang sejati, artinya masih, mohon maaf, ada janji di muka bumi ini yang belum terrealisasi. Kalau saya mengatakan itu seperti Bung Karno ini adalah masih taruhlah ya ke sana ya kemari, karena ada janji Bung Karno ini yang belum bisa terrealisasi, yaitu membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila, sehingga Bung Karno masih bisa di langit dan bisa di bumi, dan di alam madya langit, alam langit, dan alam bumi. Begitu artinya ini cenderung kalau yang demikian ini masih bisa memberikan wangsit. Ya sekali lagi, wangsit itu adalah pesan hal-hal yang akan terjadi yang diberikan leluhur melalui tentunya ridho Tuhan atau diketahui oleh Tuhan Yang Maha Esa, lalu juga utusan Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan kepada orang tertentu agar disampaikan bahwasanya alam yang akan datang ini, alam yang akan datang atau kejadian yang akan datang ini itu yang dinamakan wangsit ya. Jadi wangsit adalah jalurnya Tuhan Yang Maha Esa memberikan kepada leluhur yang masih punya wenang, artinya yang bisa di alam langit, alam kasampurnan, juga di alam madya langit, tapi kecenderungannya ini adalah alam madya langit, artinya belum sepenuhnya sampai kepada kasampurnan ya. Saya tidak mengatakan magel, itu enggak, tapi belum sepenuhnya sampai kepada kasampurnan. Menurut saya, keyakinan saya seperti Bung Karno, terus Brawijaya, ini belum sampai pada tahap kasampurnan yang sejati, artinya masih bisa kembali ke bumi memberikan wangsit gitu loh, memberikan wangsit kepada orang yang tertentu untuk memberitahukan hal-hal yang akan terjadi ya. Contoh yang sudah real ya, umpamanya contoh wangsit itu wangsit Sang Prabu Brawijaya umpamanya, yang saya terima wangsit dari Sang Prabu Jayabaya. Di antaranya saya pernah bikin konten yaitu alang-alang wulu geni dan bumi wulu geni. Dan bahasa wangsit ini juga bukan bahasa mentah ya, artinya bukan bahasa mentah, ini bahasa yang perlu tafsir. Sekali lagi, bukan bahasa mentah tapi bahasa yang perlu tafsir. Artinya tidak mungkin alang-alang wulu geni ini bumi akan panas sekali, nggak mungkin, tapi setidaknya alang-alang wulu geni lalu bumi wulu geni gitu. Jadi bahasa langitan itu jelas berbeda dengan bahasa bumi pada umumnya, yang pada prinsipnya saya mengatakan bahwasanya wisik itu adalah urusannya sukma suci, sukma sejati, lalu utusan Tuhan atau sukma yang sangat suci. Diantaranya yang saya tahu itu Empu Barada, nggak usah dipercaya ini. Itu sukma yang sudah sampai ke kasampurnan dan tidak mungkin kembali lagi ke bumi lah, taruhlah. Sangat tidak mungkin untuk bisa kembali lagi ke bumi. Artinya tidak adalah sebuah tanda tanya yang besar manakala Empu Barada akan menitis, itu kelihatannya tidak, karena ini sudah sampai kepada kasampurnan yang sejati, maksudnya tidak akan mencampuri urusan bumi lagi. Lah ini urusannya adalah sukma suci, sukma sejati, lalu utusan Tuhan yang terkhusus, yaitu diantaranya Empu Barada atau melalui para dewa begitu. Ini adalah wisik. Wisik ini kecenderungannya adalah untuk keutamaan hidup yang dipegang teguh pada orang yang menerima wisik ini, pada orang yang menerima wisik ini. Dan lalu kalau wangsit kecenderungannya adalah
pesan dari leluhur yang belum sampai kepada kasampurnan yang sejati, namun juga teridho oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menyampaikan hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebagai contoh umpamanya, besok ing tembe ana lakon pasar ilang kumandange. Lah itu kan merupakan wangsit. Yang terjadi itu sekarang. Pasar-pasar tradisional itu nyaris tidak hidup, taruhlah tidak bergerak, diganti dengan mall, supermarket gitulah. Intinya seperti itu. Jadi kecenderungannya adalah pesan dari leluhur yang belum sampai kepada kasampurnan sejati, masih bisa di bumi, di alam madya langit, lalu juga di alam langit, untuk memberikan pesan kepada anak cucu ya di muka bumi ini melalui orang tertentu yang kinodrat dan yang bisa menerima wangsit ini. Saya rasa demikian. Terima kasih.